Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyajikan sebuah media interaktif, yaitu tentang pembelajaran statistika untuk kelas 12. Media interaktif ini dapat digunakan oleh para siswa dan bisa diakses kapan saja dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Untuk teknis pengoperasiannya, kita tinggal menekan tombol-tombol menu yang sudah tersedia. Marilah kita coba untuk membuka satu persatu menu-menu yang ada di media interaktif ini. Di sini kita akan lanjut dengan pelajari materi. Kita sudah diberikan menu-menu mulai dari pendahuluan, KI dan KD, sasaran, pengantar, penyajian data, pengolahan data, contoh soal, latihan, dan endingnya. Masing-masing ini kita tinggal klik, kita mulai saja dari pendahuluan. Untuk pendahuluan yaitu menggambarkan isi dari materi statistika di sini, yaitu meliputi penyajian data, distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OKIF, serta bagian pengolahan data, yaitu tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk KI dan KD, kita sesuaikan dengan kurikulum 2013, yaitu kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Ya, saya kira ini bisa dilihat dari kurikulum 2013. Kompetensi dasar 3.2, menentukan dan menganalisa ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Sedangkan KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Baik, kita lanjut. Sasarannya sudah jelas, yaitu peserta didik kelas 12 SMA atau madrasah aliyah. Masuk ke pengantar statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang data. Ruang lingkup statistika meliputi pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan sekaligus interpretasinya. Sehingga dari hasil analisa data dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Ada dua jenis statistika, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Terdiri dari dua subpokok bahasan, yaitu penyajian data dan pengolahan data. Kita mulai dengan penyajian data. Di sini diberikan pengantar, yaitu penyajian data diperlukan agar data mudah dibaca, dicermati, dan menarik perhatian. Maka data yang berhasil dikumpulkan dari hasil survei atau pengamatan biasanya disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, histogram, dan OKIF. Kita tinggal memilih yang mana yang akan kita pilih untuk kita pahami. Misalkan distribusi frekuensi. Di sini sudah terlihat ada sebuah data, yaitu data, ya. Kemudian kita buat sebuah distribusi frekuensinya. Ini namanya distribusi frekuensi yang terdiri dari dua kolom, yaitu nilai dan nilai interval, ya, data per kelompok, dan frekuensinya.
Baik, kalau kita klik di kembali, maka kita akan kembali ke slide yang tadi, dan kemudian kita bisa menunjuk, misalkan melanjutkan dengan melihat histogram misalkan. Di sini sudah ada contoh dari histogram dan GIF ya, dari data yang sudah diberikan. Apabila kita tekan back, maka kita kembali ke slide yang tadi. Dan kalau kita ingin berpindah tentang pengolahan data, kita tinggal mengklik pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data, teknik pengolahan data pada statistik deskriptif menghasilkan dua jenis ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan adalah ukuran yang menggambarkan pemusatan data tersebut pada suatu nilai tertentu, sedangkan sebaliknya, ukuran penyebaran adalah ukuran yang menggambarkan penyebaran data tersebut dan dapat dikaitkan dengan simpangan atau lebar data dari suatu nilai tertentu. Ya. Jadi untuk pemusatan yang biasanya dikenal, ada apa saja pada ukuran pemusatan? Marilah kita lihat. Nah, ukuran pemusatan ternyata terdiri dari, ya seperti yang sudah kita pelajari dari SD dan SMP, maka ada rataan. Mungkin di sini ada berbagai istilah tentang rataan ya. Kadang-kadang kita menemukan suatu referensi yang mengatakan atau menggunakan istilah ya, bukan rataan tetapi rata-rata atau rerata ya. Itu sama saja ya, hanya perkembangan dari istilah saja di dalam statistika. Atau mean ya, dengan rumus di sini tersedia rumusnya untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Kemudian yang berikutnya ada nilai tengah atau median. Ya. Nilai tengah atau median. Modus, kemudian kuartil bawah, kuartil menengah atau Q2 ya. Ini Q1, kuartil atas, Q3 ya. Dengan rumus yang sudah tertera di sebelah kanannya. Jadi media ini berguna untuk mereview pemahaman kita tentang statistik deskriptif, di mana kita tahu bahwa untuk menyelesaikan permasalahan statistika amat sangat dibutuhkan beberapa rumus-rumus ya yang harus kita ingat. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita tekan back, maka kita akan kembali ke menu utama ya, halaman utama di sini. Kemudian kita ingin lanjut ke contoh soal. Nah, di dalam contoh soal, di sini sudah diberikan deskripsi. Untuk membaca soal, arahkan cursor pada mochi ice cream yang kamu sukai. Coba kerjakan terlebih dahulu. Dan untuk melihat kunci jawabannya, silahkan klik saja. Jadi apabila cursor kita arahkan ke nomor 1 misalkan, maka langsung akan muncul sebuah permasalahan, yaitu seperti ini. Ya. Diketahui distribusi data dan nilai dan frekuensinya, ada apa itu? Tabel frekuensi. Kemudian disuruh menentukan nilai rata dari data tersebut di atas. Apabila anak-anak ingin mengasah pemahamannya, maka tentunya ini dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Nah, kalau ingin tahu kunci jawabannya, kita tinggal klik saja. Nah, maka kuncinya akan muncul. Begitu ya. Contoh lagi, nomor 2 misalkan. Ada sebuah soal, kemudian kita klik, maka akan muncul penyelesaiannya. Dan seterusnya, nomor 3, nomor 4, nomor 5,
nomor 5, 6, ya. Kemudian nomor 7, ya anak-anak silakan nanti berlatih ya, bisa diulang-ulang sesuai yang kalian inginkan. Itu tentang latihan contoh soal ya. Kemudian ada juga di sini tersedia menu latihan. Nah, setelah kita mempelajari tadi, apabila kita ingin melihat atau sejauh mana mengetahui sejauh mana kita memahami statistik ini, maka kita coba latihannya. Nah, di sini akan tersedia 5 soal ya. Kemudian diberikan kesempatan 2 kali. Artinya kalau kita menjawab soal dan salah, maka kita bisa ulang untuk memilih kembali dan seterusnya. Kita coba, kita tekan mulai, maka akan muncul soal pertama. Misalkan kita tekan 24, kemudian klik kirim, salah, maka kita akan coba lagi, misalkan 33, kirim. Nah, apabila salah, maka kesempatan kita sudah selesai. Kita lanjut ke nomor berikutnya, dan seterusnya. Nanti bisa dicoba seperti ini. Nah, kalian silakan pilih yang betul ya. Jadi kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu. Memang dibutuhkan sebuah ketekunan dan kejujuran ya. Nah, ini misalkan begini, salah diulangi lagi, 27 dan seterusnya. Nah, salah semua ya. Nanti kalian silakan pilih yang betul supaya dapat nilai 100. Nah, di sini terlihat ya skornya berapa? Hanya 40 ya. Kemudian passing skornya adalah 80%. Sehingga kita tidak lulus. Nah, kita bisa lihat di sini untuk meninjau kuis, maka kita bisa lihat di sini ada kunci jawabannya. Tapi jangan dilihat dulu kuncinya ya. Baik. Setelah itu kita bisa kembali lagi ya. Bisa kembali ke yang awal tadi. Dan kita tekan selesai. Nah, di sini ada daftar pustaka yang mendukung konten dari video ini. Ya, ini profil saya ya. Pesan saya adalah sekolah adalah tempat mencari ilmu, maka kita harus ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan untuk untuk mencoba media interaktif ini, maka akan tersedia link dari media interaktif ini di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.